Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna ilman wa 'amalan wa fiqhan fid din ya arhamar rahimin. Kita lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Yaqutun Nafis fi Madhhab Ibn Idris karya Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syafiri rahimahullahu taala yang wafat tahun 1360 Hijriah. Masih dalam rukun-rukun salat, kata beliau rahimahullah, arkanus salati sab'ata asyar. Rukun salat ada 17. Yang pertama an-niyah, yang kedua wa takbiratul ihram, yang ketiga wal qiyamu fil fardhi, yang keempat wa qiraatul Fatihah, yang kelima war ruku', yang keenam wa tuma'ninatu fihi. Sekarang rukun yang ketujuh dan yang kedelapan wal i'tidalu wa tuma'ninatu fihi. I'tidal dan tuma'ninah padanya. Sudah kita sebutkan bahwa yang benarnya tuma'ninah itu bukan termasuk rukun salat, tapi merupakan syarat dari rukun. Yani syarat dari rukun-rukun yang disyaratkan padanya tuma'ninah. Dalam hal ini i'tidal dengan tuma'ninah seharusnya dihitung satu saja. Baik. I'tidal secara bahasa bermakna istiqamah. Adapun secara istilah, i'tidal adalah kembalinya orang yang ruku kepada posisi sebelum dia ruku. I'tidal adalah kembalinya orang yang ruku ke posisi sebelum dia ruku. Kalau sebelum dia ruku dia berdiri, maka i'tidal berarti kembali berdiri. Kalau sebelum dia ruku dia dalam keadaan duduk, misalnya kalau dia salatnya salat duduk, sebelum dia ruku dia salatnya salat duduk, dalam keadaan duduk, maka i'tidal berarti kembali duduk. Jadi i'tidal adalah kembalinya orang yang ruku pada posisi sebelum dia ruku. Ada 3 syarat syahnya i'tidal. Ada 3 syarat syahnya i'tidal. Yang pertama harus tuma'ninah. Tuma'ninah adalah apa? Diam di antara 2 gerakan, sukunun ba'da harakatain. Jadi ketika dia i'tidal, kemudian dia diam sejenak seperti bacaan, seperti lamanya membaca ucapan subhanallah, sebentar, subhanallah, ya, maka itu sudah, kemudian dia sujud, maka itu dia sudah dianggap tuma'ninah. Ini syarat syahnya i'tidal yang pertama, yaitu tuma'ninah. Kemudian syarat yang kedua, ayyasihar ruknul ladzi qablahu. Rukun sebelum i'tidal syah. Apa rukun sebelum i'tidal? Ruku. Jadi i'tidal nanti syah kalau rukunya syah. Karena kalau ada orang i'tidal dan ternyata rukunya tidak syah, dia harus ruku kembali. Jelas ya? I'tidal yang sudah terlanjur dia kerjakan dianggap tidak syah, dia harus ruku kembali, baru kemudian apa? I'tidal kembali. Jadi syaratnya adalah harus syah rukun sebelumnya, yakni ruku. Kalau ada orang rukunya tidak, misalnya ya, ada kita sebutkan kemarin ruku kan kadar paling minimal adalah seorang membungkukkan badan, ya, membungkukkan badan dengan tanpa membengkokkan lutut, di mana telapak tangannya kira-kira sudah bisa sampai ke tempurung lututnya, kan begitu. Itu kadar ruku paling minimal. Kapan tidak sampai di situ maka tidak syah rukunya. Kalau misalnya ada orang rukunya cuma 45 derajat, ya, itu tidak sampai jarinya, telapak tangannya ke ke tumit tempurung lututnya. Iya. Kalau ada orang rukunya 45 derajat kemudian langsung i'tidal, berdiri kembali, maka kita bilang i'tidal kamu tidak syah. Kenapa i'tidal kamu tidak syah? Karena ruku kamu tidak syah, kamu harus ruku dulu kembali.
Ya, ruku kembali baru kemudian i'tidal kembali. Jelas ya? Kemudian syarat yang ketiga, syarat sah ruku yang ketiga adalah dia tidak boleh meniatkan i'tidal selain i'tidal. Kalau ada orang sementara ruku, tiba-tiba misalnya ada suara benda yang jatuh, dia kaget, dia bangkit, dia lihat apa itu yang jatuh, kemudian setelah dia berdiri baru dia bilang, ini sekalian saya i'tidal, maka ini tidak syah. Karena niatnya bangkit dari ruku bukan untuk dia i'tidal, tapi untuk melihat apa? Melihat sesuatu itu ada apa. Ya. Jelas ya sampai sini ya. Kalau misalnya lagi mati lampu, ya, lagi mati lampu. Kemudian yang soft paling belakang tidak tahu imamnya sudah i'tidal atau belum, dia ruku. Kemudian diangkat kepalanya, dia lihat sudah ruku atau belum. Pas diangkat, orang sudah ruku, sekalian berdiri. Ini tidak syah i'tidalnya. Dia harus ruku kembali baru niat angkat kepala dengan niat apa? I'tidal. Jadi tidak boleh dia niatkan untuk yang lain. Jelas sampai sini? Sebagaimana kemarin kita katakan, kalau ada orang lagi berdiri, kemudian ketika mau ruku gatal kakinya, kemudian dia turun garuk kakinya, setelah dia garuk langsung dia bilang sekalian saya ruku, maka ini tidak syah rukunya. Karena turunnya bukan niat untuk ruku. Jelas ya? Jadi untuk rukun fi'liyah seperti ini tidak boleh dia niatkan untuk yang lain kecuali gerakan sholat, termasuk i'tidal. Baik, ini 3 syarat syahnya i'tidal. Yang pertama tumakninah, yang kedua syahnya rukun sebelumnya yakni ruku, dan yang ketiga tidak boleh dia niatkan kecuali untuk i'tidal. Ya. Kemudian rukun sholat berikutnya was-sujudu wa tumakninatu fi. Ini juga yang benarnya tumakninah ikut ke sujud. Rukun berikutnya adalah sujud. Sujud secara bahasa bermakna al-khudu, merendah. Bermakna merendah. Adapun secara istilah syariat, sujud adalah meletakkan dahi di atas tempat sujud. Wad'ul jabha ala mawdhi'as sujud atau alal ard. Sujud secara istilah syariat adalah meletakkan dahi di tempat sujud. Itu secara istilah syariat. Jelas? Jadi sujud secara istilah syariat adalah merapatkan dahi ke tempat sujud. Baik. Para fuqaha rahimahumullah taala menyebutkan beberapa syarat syahnya sujud. Syarat yang pertama, syarat syah sujud yang pertama adalah dahinya harus dalam keadaan terbuka. Dahinya harus dalam keadaan apa? Terbuka. Tidak boleh tertutup. Kapan dahinya tertutup, apapun yang menutupinya, maka sujudnya tidak syah. Karena itu tidak memenuhi definisi sujud secara syariat. Sujud secara syariat adalah rapatnya dahi, ini ya, kening sampai ke tempat sujud. Kalau misalnya ada orang sujud terus rambutnya turun ke depan, laki-laki tentunya ya, karena kalau perempuan kan rambut aurat, batal sholatnya kalau kelihatan. Laki-laki misalnya panjang rambutnya, pas dia sujud rambutnya nutupin dahinya seperti ini baru dia sujud, maka sujudnya tidak syah. Karena apa? Karena dahinya tidak langsung mengenai ke tempat sujud. Atau misalnya kalau dia pakai songkok, kopiah atau imamah, dia terlalu ke depan seperti ini. Sehingga kalau dia sujud yang rapat ke lantai adalah kopiahnya. Ini juga tidak syah sujudnya. Tidak syah sujudnya karena terlapisi oleh apa? Oleh kopiah atau yang semacamnya, apapun yang dia pakai. Apapun yang dia pakai. Karena itulah ketika sujud ini dahi harus terbuka. Baik laki-laki maupun perempuan. Tidak syah sujudnya kalau dahi tidak menyentuh apa? Tidak menyentuh lantai. Tidak menyentuh tempat sholat maksud saya. Baik itu lantai, sejadah ya. Yang penting apa? Tidak boleh ada yang menutupi apa? Dahi. Nah, karena itulah bagi perempuan terkadang ada jenis-jenis mukena itu yang menutupi dahi. Nah, ini tidak syah dipakai mukena yang seperti ini. Jelas sampai sini? Kalau dia mau pakai sholat, dia harus pakai mukena yang ini. Memang hanya menutupi rambut, adapun dahi tidak tertutup. Dan bagi perempuan yang misalnya sholat dalam keadaan memakai cadar, tidak ada masalah. Nanti kita akan sebutkan
aturan dalam masalah ini. Kalau dia sholat dalam keadaan menutupi wajahnya dengan cadar, ketika dia sujud wajib hukumnya dia menyingkap cadarnya supaya dahinya rapat ke tempat sujud. Kalau tidak maka tidak sah sholatnya. Kalau tidak maka tidak sah sholatnya. Jelas ya? Kecuali kalau misalnya cadarnya kayak cadar tali, ya ini toh diikat kemudian dahinya tetap terbuka, ya tidak ada masalah. Tapi kalau dia pakai khimar yang menutupi dari atas sampai ke bawah, nah ini tidak boleh. Yang dalam artian kapan dia sujud, dia harus mengangkat khimarnya supaya dahinya tetap rapat ke tempat sholat. Kapan tidak maka tidak sah sujudnya. Jelas? Maka ini syarat mutlak bagi laki-laki dan perempuan. Syarat sahnya sujud yang pertama adalah dahi tidak boleh tertutupi apapun ketika sujud. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah bersama dahi harus sujud juga 6 anggota sujud yang lain, yaitu dua tangan, ya, dua tangan, 2 lutut dan jari jemari. Ada 7 totalnya dengan dahi. Kata Nabi SAW, umirtu an asjuda ala sabati a'dhum. Saya disuruh sujud di atas 7 tulang. Yang pertama dahi. Kalau dahi itu mutlak, karena itu definisi sujud secara istilah, dahi. Adapun 6 tulang yang lain itu syarat syahnya sujud, yaitu kata Nabi SAW, 2 tangan, 2 lutut dan 2 dan jari wa atrafil qadamain, dan jari jemari kaki. Kemudian beliau mengisyarat menunjuk kepada apa? Menunjuk kepada hidung. Kemudian beliau mengatakan jabha. Ya, beliau menunjuk ke hidungnya, kemudian tapi beliau mengatakan jabha, dahi. Ya, beliau mengatakan dahi tapi beliau menunjuk ke hidung. Sudah sampai sini? Di sini hidung ini mafhumul isyarah, yakni menunjukkan merujuk bahwa hidung juga harus sujud, tapi mulutnya Nabi mengatakan dahi. Dan di sini kata para ulama yang didahulukan adalah qaul, ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang menjadi rukun salat, rukun kewajiban dalam sujud adalah dahi yang rapat, harus dahi. Adapun hidung hukumnya sunnah. Ya, merapatkan hidung ke tempat sujud hukumnya apa? Sunnah. Ini yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah. Dalam mazhab Imam Ahmad hidung juga wajib. Kalau hidung tidak rapat ke tanah maka tidak syah sujudnya. Ya, itu dalam mazhab Imam Ahmad. Tapi dalam mazhab Syafi'iyah hidung itu hukumnya sunnah. Makanya kalau orang sholat pakai masker dalam mazhab Hanabilah tidak syah karena tertutup hidungnya. Jelas dengan masker. Sudah sampai sini? Tapi pendapat yang benar dalam hal ini adalah pendapat Syafi'iyah yang mengatakan bahwa hidung tidak wajib, sunnah hukumnya. Karena itu sholat memakai masker hukumnya tidak masalah. Apalagi kalau dalam konteks dibutuhkan, ya, masalah kesehatan dan seterusnya, boleh, tidak ada masalah. Jelas sampai sini? Iya, karena hidung hukumnya sunnah. Yang wajib adalah apa? Adalah dahi. Dahi, kemudian apa tadi? 2 tangan, 2 lutut dan apa? Dan jari jemari. Ya, yang dimaksud di sini adalah harus ada wakil dari salah satu dari 6 ini. Afwan, saya ulangi. Ini bukan yang dimaksudkan kayak tangan ini, telapak tangan semuanya harus. Kaki 10 jarinya semuanya harus, bukan itu. Yang penting ada wakil dari masing-masing 6 tulang itu sudah syah. Misalnya kalau ada orang sujud begini. Ini nih, ya, dia kasih gini tangannya. Telapak tangannya enggak rapat, dia kayak mencengkram gitu. Cuman 10 jarinya yang rapat tapi telapak tangannya tidak. Kita bilang kalau masalah syah, karena ini sudah mewakili dua tangan. Sudah sampai sini? Jari jemari juga. Dalam riwayat yang sahih disebutkan bahwa ketika Nabi SAW sujud, perhatikan jari jemarinya beliau menghadap kiblat. Bagaimana caranya sujud? Jari jemari kaki menghadap kiblat. Berarti yang rapat ke lantai apanya? Ini nih. Kalau ini jari jemari kaki berarti bagian ininya, tahu kan? Apa namanya sih itu? Ya. Karena kalau ini kaki baru jari-jarinya menghadap ke kiblat, berarti yang rapat ke lantai ini apa? Bagian perutnya ini, ya. Paham ya maksudnya? Jadi bukan 10 jari dikasih berdiri begini, tapi dikasih gini. Iya, karena jari-jarinya menghadap kiblat. Paham sampai sini? Nah, ini 6 tulang. Yang lain menjadi syarat syah sujud. Kapan cuma 5 tulang yang turun maka tidak syah sujudnya. Misalnya dia sujud dalam keadaan
kakinya satu terangkat, kaki kirinya turun tapi kaki kanannya diangkat, kemudian dia bangkit lagi duduk di antara dua sujud. Ini sujudnya tidak syah. Jadi kalau sepanjangan sujud ini 7 tulang tidak turun, maka tidak syah. Harus 7-7-nya. Kapan 6 saja, misalnya pas dia sujud misalnya Allahu Akbar, tapi yang turun cuma tangan kanannya, tangan kirinya menggaruk. Sepanjang sujud begitu dia menggaruk. Setelah itu dia bangkit. Ini kan berarti cuma 6 tulang dari tadi. Ini tidak syah sujudnya. Jelas? Jadi harus 7-7-nya semuanya turun. Iya. Kemudian masalah tersingkap boleh pakai pelapis atau tidak. Kalau dahi tadi tidak ada kompromi, dahi tidak boleh ada pelapisnya. Bagaimana dengan 6 tulang yang lain? Kata para ulama, untuk tangan dan jari jemari kaki sunnahnya tersingkap, sunnahnya saja. Tapi boleh pakai pelapis, misalnya pakai sarung tangan, pakai kaos kaki, boleh. Ya, karena untuk tangan sama kaki tidak disyaratkan harus menyentuh tempat sholat. Beda dengan sama dahi. Kalau dahi harus, karena dialah definisi sujud yang hakiki, ya kan? Ya. Adapun tangan dengan kaki disunnahkan dalam keadaan tersingkap, tidak pakai apa-apa. Tapi kalau dia mau pakai kaos kaki sama kaos tangan boleh, tapi lebih afdolnya tidak pakai, lebih afdol. Baik. Adapun masalah lutut, maka lutut afdolnya tertutup tentu saja. Lutut walaupun bukan aurat dalam sholat, tapi hukumnya apa? Makruh diperlihatkan. Maka sunnahnya lutut itu ditutup dalam sholat. Baik. Ini syarat sujud yang kedua. Jadi yang pertama tadi dahi harus tersingkap, tidak boleh tertutup apapun, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua harus sujud di atas 7 tulang. Kemudian syarat yang ketiga adalah berat tubuhnya harus bertumpu pada anggota sujudnya, terutama pada dahi. Berat tubuh harus ada tumpuan pada dahi. Dalam artian seandainya dia sujud di karpet yang berbulu misalnya, dia sujud begitu pas dia angkat kelihatan bekas dahinya di situ. Ya ini tertutup kan begitu ya. Jadi jangan sujud cuman menempelkan dahi ke tempat sujud, enggak. Jadi jangan sujud kayak orang push up. Push up itu kan yang tahan tubuh apa? Tangan sama kaki, gitu ya. Kalau ada orang push up baru dia kasih rapatkan, cuman dia kasih rapat dahinya, itu enggak sujud namanya. Jelas sampai sini ya. Jadi harus sujud itu ketika sujud ya kepalanya dibiarkan menanggung berat badan juga. Paham sampai sini maksudnya? Kalau misalnya lapisannya halus, baru sekedar saya kasih misalnya ini ya, ini nih. Ini misalnya tempat sholat. Kemudian kepala saya cuma kasih sentuh sedikit. Yang mana kalau saya angkat tidak ada bekasnya, itu tidak syah. Kenapa? Karena berarti tidak ada berat badan yang ditumpukan di dahi, di kepala gitu ya. Tapi kalau diteka dia sujud kemudian diangkat berbekas, ini berarti sudah syah, enggak ada masalah. Jadi intinya adalah apa? Harus ada tahammulun bi ra'si. Harus ada bukan ditekan kepalanya turun, bukan. Tapi intinya apa? Berat badan itu ada juga ditahan di mana? Di kepala. Bukan cuma tahan yang berat tangan yang menahan berat badannya. Ini syarat yang keberapa? Syarat yang ketiga. Syarat yang keempat adalah bagian panggulnya, pantatnya harus lebih tinggi dibandingkan bagian kepalanya dan bahunya. Kalau kita bilang nungging, jadi harus nungging ketika sujud. Ini syarat. Kapan ada orang sujud tapi rata begini, atau mungkin begini, lebih tinggi kepalanya daripada panggulnya, tidak syah sujudnya. Misalnya ada orang sujud tapi dia sakit, dia angkat bantal ke atas. Padahal dia bisa sujud ke bawah, bisa sujud. Ya. Dia bisa sujud tapi dia angkat bantal ke atas, bantalnya yang diangkat ke kepalanya. Ini tidak syah, bukan sujud seperti ini. Jelas sampai sini? Karena sujud itu harus nungging, kepala harus lebih rendah dibandingkan panggul. Atau misalnya ada orang sholat Jumat atau sholat Id,
tapi karena penuh masjid dia sholat di tangga. Ya, tangganya menghadap kiblat. Ya, dia duduk di anak lantai di bawah, sujudnya di anak lantai di atas. Jadinya kan sujudnya akan rata atau lebih tinggi. Ini juga tidak syah hukumnya. Baik, jadi syarat yang ke berapa? Keempat adalah harus apa? Panggulnya lebih tinggi dibandingkan bahu dan kepalanya. Nah, ini syarat yang keempat. Kemudian syarat yang kelima adalah tumakninah, tentu saja. Harus tumakninah. Syarat yang keenam adalah syahnya rukun sebelumnya. Dalam hal ini i'tidal. Kalau ada orang sudah terlanjur sujud padahal i'tidalnya tidak syah, maka dia harus kembali berdiri i'tidal. Baru sujud kembali. Syarat yang berapa ini? Yang keenam, yakni syah rukun sebelumnya, dalam hal ini i'tidal. Syarat yang ketujuh, niatnya turun sujud memang untuk sujud, tidak boleh niat yang lain. Kalau ada orang pas i'tidal, sami Allahu liman hamidah, tiba-tiba dia pusing, mau pingsan, terus jatuh ke bawah, tapi pas jatuh ke bawah dia sudah enakan, langsung sekalian sujud, ini tidak syah sujudnya. Dia harus berdiri dulu kembali, baru dia sujud. Kenapa? Karena dia tadi turun ke bawah, jatuh, ya, bukan niat sujud. Jelas sampai sini? Atau ada orang misalnya pas dia ruku, ini benda di kantongnya sudah mau jatuh, ini HP-nya atau apanya hampir jatuh. Pas dia ruku, pas i'tidal sami Allahu liman hamidah. Nah, ketika dia turun, dia niatnya mau taruh barang di kantongnya ke tempat sujudnya. Iya. Allahu Akbar, dia taruh, pas sudah taruh HP-nya di tempat sujud, sekalian saya sujud. Ini tidak syah. Karena niat turunnya bukan untuk apa? Untuk sujud. Jadi niat turun harus untuk sujud. Ini syarat yang keberapa? Yang ketujuh. Syarat yang terakhir, yang kedelapan, adalah dia tidak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak ketika dia bergerak. Tidak boleh dia sujud di atas sesuatu yang bergerak ketika dia bergerak. Ketika tubuhnya bergerak, sesuatu itu tempat sholatnya juga ikut bergerak, maka tidak boleh. Tidak syah sujudnya. Baik. Sekarang kita mau berbicara mengenai tempat sujud. Kita mau berbicara mengenai tempat sujud. Tempat sujud bagaimana yang dibolehkan untuk sujud? Kata para ulama, tempat sujud itu ada dua. Ya, tempat sujud itu ada dua. Yang pertama muttasil dan yang kedua munfasil. Muttasil artinya bersambung dengan dirinya. Bersambung dengan apa? Dengan dirinya. yakni bagian dari tubuhnya. Dan yang kedua adalah munfasil, bukan bagian dari tubuhnya. Baik. Yang pertama muttasil, sesuatu yang merupakan bagian dari tubuhnya. Jelas ya? Sesuatu yang merupakan bagian dari tubuhnya, kapan dia sujud di atasnya maka tidak sah sujudnya. Misalnya dia sujud di atas tangannya, karena misalnya lagi panas lapangan, panas lantai, pas dia sujud dia taruh tangannya baru dia sujud di atasnya. Ini tidak syah, karena tangan ini bagian dari tubuhnya. Tidak syah sujud di atas anggota tubuh sendiri. Demikian pula tadi sujud di atas misalnya di rambutnya. Ini tidak syah. Kenapa? Karena muttasil, itu bagian dari dirinya. Sekarang yang munfasil, yang bukan bagian dari dirinya. Kata para ulama, sujud di atas sesuatu yang munfasil, yang bukan bagian dari dirinya, itu hanya boleh kalau benda itu tidak bergerak ketika dia bergerak. Kapan benda itu bergerak? Ketika dia bergerak, maka tidak boleh dia sujud di atasnya, tidak syah. Para fuqaha berikan contoh, misalnya imamah. Imamah kan biasanya sampai di bahu, ada ekornya ya, imamah itu diputar begini, kemudian ada ekornya di belakang. Ini imamah munfasil, bukan bagian dari dirinya. Kalau dia ruku ikut bergerak, jatuh juga ekornya. Kalau dia tidak berdiri, kalau sujud, maka ini imamah bergerak ketika dia bergerak. Secara umum semua yang dipakai di kepala itu pasti ikut bergerak kalau orang yang sholat bergerak.
maka tidak boleh sholat di atasnya. Dalam artian begini, kalau ada orang sujud terus diambil ujung imamahnya, dia taruh di depannya, baru dia sujud di atas imamahnya, tidak syah sujudnya. Tidak syah apanya? Sujudnya. Jelas sampai sini ya? Tidak syah sujudnya. Kenapa? Karena dia munfasil dan dia bergerak ketika dia bergerak. Ya. Atau misalnya tadi dia sujud, pas dia mau sujud karena panas, dia lepas songkoknya. Dia tidak pakai, dia lepas songkoknya, dia taruh di bawah, baru dia sujud di atas songkoknya. Ini juga tidak syah. Jelas sampai sini? Karena itu bergerak ketika dia bergerak. Nah, kemudian misalnya dia disolat di atas ranjang tempat tidur. Ranjang itu kan bergerak kalau kita bergerak. Ruku, sujud itu goyang. Kalau ranjang besi, ya. Spring bed juga goyang-goyang. Lihat sampai sini. Goyang-goyang. Maka sholat di atas kasur, di atas tempat tidur juga tidak syah karena bergerak ketika kita bergerak. Beda sama sajadah. Sajadah kan kita ruku enggak goyang-goyang dia. Beda kalau kasur. Beda kalau Kalau tempat tidur. Sarir kata para ulama, sarir. Ya. Beda kalau kasurnya turun di bawah baru sholat di atas kasur, enggak goyang-goyang kan begitu. Dia enggak goyang-goyang. Karena itulah Nabi SAW melarang sujud di atas perahu karena perahu goyang-goyang. Ya, lihat sampai sini perahu goyang, nggak boleh sujud di atas perahu. Baik, sudah ya. Jadi ini kalau dia sujud di atas sesuatu yang bergerak ketika dia bergerak. Adapun kalau dia sujud di atas sesuatu yang tidak bergerak, walaupun dia bergerak, maka hukumnya syah. Seperti sajadah. Sajadah biar kita bagaimana di atasnya tidak akan bergerak itu sajadah. Tidak bergerak ketika kita ruku, ketika kita sujud, begitu saja, ya kan? Karpet dan semacamnya, ini semua boleh sujud di atasnya, boleh menjadi pelapis antara kita dengan lantai, dengan tempat sholat, boleh. Adapun yang ikut bergerak ketika bergerak kita jadikan sebagai pelapis, maka hukumnya tidak syah. Baik, ini kesimpulan 8 syarat, 8 syarat, 6 sujud, ya, syarat syahnya sujud. Nah, wallahu taala alam bissawab. Tsumma qala rahimahullah, rukun berikutnya wal julusu bainas sajdatain wa tuma'ninatu fi. Nah, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud dengan i'tidal itu rukun yang qasir, rukun yang pendek. Rukun yang pendek. Saya lupa tadi tambahkan di i'tidal satu syarat tambahan lain, yaitu tidak boleh terlalu panjang. Menurut mazhab Syafi'iyah tidak boleh terlalu lama itu i'tidal. Ya, kecuali i'tidal pada saat kunut. Ya, kecuali i'tidal pada saat kunut itu boleh lama. Tapi selain daripada itu maka i'tidal pada dasarnya rukun yang qasir, rukun yang pendek. Kenapa? Karena i'tidal itu didatangkan untuk memisahkan antara ruku dengan sujud. Kalau orang ruku terus langsung sujud, ya kata para ulama, i'tidal didatangkan, dilakukan hikmahnya adalah untuk memisahkan antara ruku dengan ruku dengan sujud. Karena dia cuma pemisah, maka tidak disyariatkan terlalu lama. Ya, kata para fuqaha tidak boleh lebih lama dibandingkan membaca surah Al-Fatihah. Jadi paling panjang itu i'tidal seperti durasinya orang membaca Al-Fatihah. Ini dalam mazhab Syafi'iyah. Jelas? Walaupun jumhur mengatakan boleh diperlama, walaupun bukan dalam kunut, boleh, karena i'tidal juga termasuk rukun yang panjang. Ini perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam hal ini. Tapi kita kembali ke duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud juga rukun yang pendek. Kenapa? Karena dia didatangkan hanya untuk memisahkan dua sujud. Makanya kalau ada yang bertanya, kenapa semua gerakan dalam satu rakaat itu cuma satu kali saja, cuma sujud yang dua, ya kan? Berdiri cuma satu kali dalam satu rakaat. Dalam satu rakaat semua gerakan sholat itu cuma satu kali, kecuali sujud, cuma sujud yang dua kali. Ini menunjukkan bahwa inti dari ibadah sholat adalah sujud, dan sujud itu merupakan lambang perendahan diri, karenanya lah diulangi 2 kali sujud. Nah, 2 kali sujud ini butuh pemisah, yaitu duduk di antara dua sujud. Karena itulah tatkala dia adalah pemisah, maka tidak disyariatkan terlalu lama. Kata para ulama, tidak lebih daripada tahiyat.
Tidak lebih daripada bacaan tahiyah. Iya. Duduk di antara dua sujud, hukumnya rukun juga. Kapan seorang tidak duduk di antara dua sujud, maka tidak syah salatnya. Ada beberapa syarat duduk di antara dua sujud. Syarat yang pertama tumaninah. Ya, di sini disebutkan waktu tumaninah tu fi. Syarat yang kedua tadi tidak terlalu lama. Tidak melebihi lamanya tasyahud, tahiyat. Karena itulah tidak disunnahkan mengulangi itu zikir apa? Tidak disunnahkan mengulangi zikir duduk di antara dua sujud. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fuanni. Sudah, tidak disunnahkan diulangi. Langsung sujud lagi, sudahnya. Sebagaimana i'tidal, Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Enggak disunnahkan diulangi. Nanti kita akan sebutkan apa hukumnya menambah zikir-zikir yang lain selain daripada itu. Ya, karena zikir i'tidal sebenarnya panjang. Ya, cuman asalnya cuma sampai itu yang dibaca. Taib. Jadi kita kembali ke duduk dan antara dua sujud. Syarat yang pertama tumaninah, syarat yang kedua tidak terlalu lama. Tidak boleh lama. Tidak boleh melebihi kadar tahiyah. Lamanya tahiyat. Yang ketiga, tidak boleh meniatkan kecuali untuk duduk dan antara dua sujud. Kalau ada orang sujud yang pertama, tiba-tiba ada kucing ya lompat di punggungnya, dia kaget langsung duduk. Pas dia terlanjur duduk, sekalian duduk di antara dua sujud. Ini tidak syah. Dia harus sujud kembali baru bangkit. Duduk dengan niat duduk di antara dua sujud. Jadi niatnya harus gerakan salat. Ini rukun yang ketiga. Rukun yang keempat harus syah rukun sebelumnya. Apa rukun sebelumnya? Sujud. Sujud. Jadi kalau sujudnya tidak syah, dia tinggalkan duduk di antara sujud, harus sujud kembali, ulang. Ini 4 syarat duduk di antara dua sujud. Coba cek tadi di rukun, di syarat syah sujud ada nggak disebutkan syah rukun sebelumnya di syarat sujud tadi? Ada? Sudah? Iya. Harus syah rukun berarti apa? I'tidal ya? Sudah tadi disebutkan. Baik, labas. Berarti kalau untuk sujud yang kedua, apa rukun sebelumnya? Duduk di antara dua sujud, kan begitu ya? Berarti kalau duduk di antara dua sujudnya tidak syah, sujud keduanya juga tidak syah. Dia harus duduk kembali, gitu. Baik. Kemudian rukun salat berikutnya wat tasyahhudul akhiru. Tasyahud akhir. Ini rukun qauliyah. Ini rukun apa? Rukun qauliyah. Tasyahud akhir adalah tasyahud yang dibaca pada duduk setelah yang setelahnya salam. Itu tasyahud akhir. Tasyahud akhir adalah bacaan tasyahud yang dibaca pada saat duduk, yang mana setelah duduk itu salam. Jadi kalau ada duduk dalam sholat, setelahnya bukan salam, tapi masih berdiri ke rakaat berikutnya, itu bukan tasyahud akhir. Itu masih tasyahud awal. Walaupun 3 kali. Kalau ada orang 3 kali duduk dalam sholatnya, masing-masing baca tahiyat, maka yang jadi tahiyat terakhir adalah yang paling terakhir. Adapun yang pertama sama yang kedua dihitung tahiyat awal. Jelas ya? Karena patokan akhir adalah yang setelahnya salam. Baik. Tasyahud akhir hukumnya rukun salat. Kapan tidak dibaca maka tidak syah salatnya. Ya, tidak syah salatnya. Tasyahud akhir itu ada bacaan yang paling ringkas, ada bacaan yang lengkap. Yang bacaan ringkas ini tidak boleh dikurang-kurangi, tidak boleh ditawar-tawar. Kapan kurang daripada ini tidak syah tahiyatnya. Yang lengkap itu sudah ditambah sunnah-sunnahnya. Kita mau bahas di sini bacaan tahiyat yang rukun. Artinya ini yang paling minimal, tidak boleh kurang daripada ini. Baik. Bacaan tahiyat yang paling pendek, paling kurang, paling minimal, tidak boleh kurang daripada ini. At-tahiyyatu lillah. At-tahiyyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu tahiyat yang paling pendek.
Kalau ada orang baca itu sudah syah tahiyatnya. Tapi masih kurang karena sunnah-sunnahnya dia tidak baca. Jelas? Ini tahiyat yang paling pendek. Ya, saya ulangi, at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini tahiyat yang rukun. Kapan kurang daripada ini maka tidak syah tahiyatnya. Adapun tahiyat yang sempurna, at-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baik, ini yang paling lengkap, bacaan tahiyat yang paling lengkap. Baik, tahiyat yang rukun, lafaz rukunnya yang tadi, yakni kalau ada orang baca seperti ini toh sudah syah tahiyatnya, walaupun dia tidak lakukan yang sunnah-sunnah, kurang pahalanya, tapi sekedar syah. At-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kalau ada yang bertanya, kenapa yang lain-lain itu sunnah? Kayak al-mubarakatu, as-salawatu, at-thayyibat, itu kan tidak ada yang dirukun, itu sunnah. Kemudian alif lam pada kata assalamu alaika, alif lamnya sunnah, rukunnya salamun alaika. Ya, assalamu alaina, alif lamnya sunnah, rukunnya salamun alaina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu, ini sunnah, wa asyhadu, rukunnya wa anna muhammadar rasulullah. Dari mana para ulama mengatakan itu hukumnya sunnah? Dikarenakan setelah mereka mengumpulkan semua riwayat-riwayat tentang tahiyat, mereka dapati bahwa lafaz yang rukun tidak pernah hilang di semua hadis. Sementara lafaz-lafaz yang lain disebutkan di sini, tidak disebutkan di sana, menunjukkan itu tidak wajib karena lafaz ini tidak ada di sana. Ya, sampai sini? Iya. Jadi yang lafaz yang rukun itu mereka ambil dari lafaz yang disepakati oleh semua riwayat. Ini lafaz ada di semua riwayat, menunjukkan itu yang wajib. Sementara at-thayyibat as-salawatu at-thayyibat al-mubarakat ini tidak ada di sebagian riwayat, menunjukkan itu tidak wajib. Jelas ya? Wallahu taala alam bissawab. Iya, ini tahiyat akhir. Termasuk waktu azan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah.
Taib, sedikit lagi, kontrak sedikit. Syarat syahnya tahiyat akhir, tasyahud akhir. Yang dimaksud dengan tasyahud di sini tahiyat ya. Jadi kadang ditakbir dengan kata tahiyat, diambil dari at-tahiyat. Kadang ditakbir dengan baca tasyahud, diambil dari asyhadu alla ilaha illallah di dalamnya. Ya. Dikatakan tasyahud, dikatakan tahiyat, itu sama maksudnya. Syarat syahnya tasyahud akhir, karena ini rukun qauliyah, maka rukun-rukunnya, syarat-syaratnya hampir sama seperti Al-Fatihah. Yang pertama, harus dia perdengarkan dirinya sendiri. Jadi wajib dibaca secara sir, sama seperti Al-Fatihah. Kapan dia qomat kamit membaca tahiyat tapi tidak ada suaranya, maka tidak syah. Harus ada suara yang didengar oleh dirinya sendiri. Ini dalam kondisi tidak ada keributan. Ya. Jadi kapan misalnya dia baca, ini tidak syah karena mulutnya goyang tapi tidak ada suara yang terdengar. Itu bukan sir. Sirria artinya ada suaranya tapi kecil, cuman dirinya sendiri yang dengar. Itu makna sir. Jadi syarat yang pertama dari tahiyat, ayyusmi'a nafsah. Dia harus perdengarkan dirinya dalam kondisi normal. Kalau misalnya saya angkat sedikit, saya sudah dengar, tapi gara-gara motor lalu lalang, gara-gara imam pakai mic suaranya jadi saya tidak dengar, gak ada masalah. Tapi intinya harus ada suara, yang mana suara ini dalam kondisi normal kedengaran, saya bisa dengar. Gitu. Jadi syarat syahnya tahiyat yang pertama, dia harus perdengarkan dirinya sendiri dengan suara. Harus ada suara. Syarat yang kedua, harus bahasa Arab. Kalau tidak bisa bahasa Arab tahiyat, wajib belajar, wajib hukumnya belajar sebagaimana wajib belajar Al-Fatihah. Ya. Kapan dia belum selesai belajar dan sudah masuk waktu sholat, dia belum bisa baca tahiyat dalam bahasa Arab, dia baca terjemahannya, boleh, gak ada masalah. Ini beda dengan Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah tidak boleh diterjemahkan, tidak boleh baca terjemahannya. Kalau tidak bisa baca Al-Fatihah, sudah kita sebutkan urutannya. Apa yang dilakukan oleh orang yang tidak hafal Al-Fatihah, ya, tidak bisa baca Al-Fatihah. Kita sudah sebutkan urutan-urutannya. Ya, diganti dengan ayat yang lain, atau diganti dengan zikir yang lain, atau diganti dengan doa yang lain. Tapi yang jelas harus bahasa Arab. Kalau tahiyat, dia bukan ayat Quran, karena itulah lafaznya tidak mu'jiz. Kata para ulama, lafaznya yang tidak mu'jiz boleh diterjemahkan ke dalam bahasa dalam kita Indonesia, atau misalnya bahasa Makassar. Kalau dia mau terjemahkan bahasa Makassar. Jadi kalau ada orang tidak bisa hafal tahiyat, ya, jelas sampai sini, ya. Bagaimanapun caranya, pokoknya harus dia hafal. Kalau dia tidak bisa hafal, belum bisa hafal, tapi dia bisa baca, taruh buku di depannya, baru dia baca. Kalau tidak ada orang bantu talqin di dekatnya, at-tahiyat lillah, ditalqin. Jelas sampai sini? Itu juga. Kalau dia bisa ditalqin, wajib ditalqin. Sama kayak Al-Fatihah. Saya belum bisa baca Al-Fatihah, tapi kalau saya dengar kamu bacakan, saya ulangi, saya bisa. Ya wajib seperti itu. Jelas ya? Temannya baca Bismillahirrahmanirrahim, dia ulangi Bismillahirrahmanirrahim gitu. Boleh. Jelas? Jadi yang jelas harus wajib baca. Apakah dia baca dari hafalan, atau dia baca dari buku, atau ditalkin oleh orang. Boleh semuanya. Yang penting harus baca. Kapan sudah masuk waktu sholat dan dia belum bisa baca, boleh dia terjemahkan ke bahasa dia. Tapi ingat, tahiyat yang diterjemahkan ke bahasanya hanya bacaan yang rukun saja tadi. Yang sunnah-sunnah tidak perlu diterjemahkan. Yes? Karena ini menerjemah konteksnya darurat, dan darurat tidak boleh diperluas, harus sebatas pada yang wajib saja. Jadi yang diterjemahkan hanya bacaan yang rukun, tahiyat yang rukun. Ini syarat tahiyat yang kedua. Syarat yang ketiga, tidak boleh terjadi kesalahan pada makna, tidak boleh terjadi kesalahan pengucapan yang menyebabkan berubahnya arti atau merusak maknanya. Sama persis dalam Al-Fatihah. Maka bacaan at-tahiyat harus benar, tidak boleh merubah arti. Lahan yang jali itu membatalkan tahiyat dan membatalkan salat. Sebagaimana salah dalam membaca apa? Al-Fatihah. Kesalahan dalam membaca Al-Fatihah yang merubah makna itu membatalkan salatnya. Di antara yang harus dijaga adalah tasydid. Tasydidnya tahiyat itu ada 15 yang rukun. At-tahiyatu. Di sini sudah ada 2 rukun. Sudah 2 tasydid. Tasydid di ta dan tasydid di ya. At-tahiyyah. Jadi kalau ada orang baca at-tahiyatu tidak syah. Karena ya-nya dia tidak tasydid. Tasydid itu gabungan dari 2 huruf. Kalau dia tidak mentasydid berarti dia buang 1 huruf. Dan itu tidak syah bacaannya.
Jadi at-tahiyya, iyanya juga tasdid. At-tahiyyatu lillahi 3. Ya. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu. Sudah 6. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi, ya, wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi as-salihin, ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. 16 apa? 16 tasdid. Ini yang rukunnya. Ya. Kalau ditambah sama sunnah-sunnah 21 tasdid. Tapi yang rukun cuma 16 tasdid. Ini 16 tasdid pada tahiyat yang rukun, tidak boleh ada yang luput. Kapan luput satu tasdid, maka tidak syah tahiyatnya. Tidak syah apanya? Tahiyatnya. Jelas ya? Wallahu taala alam bisawab. Ini saya kira rukun ada syarat-syarat yang lain sebenarnya, tapi diperselisihkan, yaitu masalah tartib dan mualah. Masalah tartib dan mualah, tapi menurut Ibnu Hajar rahimahullah, tartib dan mualah tidak dipersyaratkan pada tahiyah, kecuali kalau tartibnya merusak. Seperti dia bilang la ilaha illallah asyhadu. Ini tartib yang merusak, batal. Iya. Atau asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu an la ilaha illallah. Ini tartibnya merusak. Tapi kalau tartibnya tidak merusak, maka tidak batal. Misalnya salamun alaina assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin assalamu alayka ayyuhan nabiy, diputar misalnya begitu, ini tidak membatalkan tahiyat. Ya, jelas sampai sini. Jadi tartib dan mualah secara umum tidak disyariatkan, tidak dipersyaratkan, namun hukumnya tentu saja sunnah. Ya, wallahu taala alam bisawab. Saya kira itu saja terkait dengan rukun tasyahud akhir. Insyaallah selanjutnya masih ada 5 rukun yang terakhir, kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Naktabi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.